Hmm. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, saya mau minta maaf kepada kalian karena akhir-akhir ini saya jarang upload video ya, karena akhir-akhir ini tuh internet di rumah saya itu agak trouble dan baru bisa dibenerin kemarin. Makanya saya baru buat video dan baru saya upload hari ini. Dan saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kalian. Mohon maaf lahir dan batin karena suasananya juga masih hari raya Idul Fitri. Sekalian saya ucapkan sekarang ya. Oke. Di video saya kali ini, saya akan membahas bab 31 Nihongo Teksto 2 ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi pada kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini. Kemudian like dan komen, karena satu subscribe dan like komen kalian itu sangat membantu untuk kelangsungan channel ini. Oke, tidak usah banyak ngomong lagi, langsung saja kita masuk ke materi ya. Oke, di sini sudah terlihat bab 31. Langsung saja kita masuk ke bungkainya. Nah, di sini ada kata ukemike. Nah, apa itu ukemike? Langsung saya terangkan ya. Nah, ukemike itu adalah kalimat pasif. Jadi ukemike itu adalah kalimat pasif ya, atau kalimat yang subjeknya merupakan pihak sasaran dari aksi atau dari kata kerja dalam sebuah kalimat tersebut. Saya ulangi lagi, ukemike itu adalah kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya merupakan pihak sasaran dari aksi atau dari kata kerja dalam sebuah kalimat tersebut. Ciri-ciri bentuk pasif ialah subjek bukanlah pelaku, melainkan orang yang dikenai dari perbuatan tersebut. Jadi ciri-ciri kalimat pasif itu adalah subjeknya bukanlah pelaku dari perbuatan tersebut, tapi orang yang dikenai perbuatan tersebut atau orang yang dikenai kata kerja tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikenali dengan kata kerja yang berimbuhan di. Rata-rata kata kerja kan berimbuhan me, seperti menerima, memberi gitu ya. Nah, itu diubah menjadi di. Jadi diterima, diberi gitu ya. Kalimat pasif dalam bahasa Jepang itu terbagi menjadi 3, yaitu kalimat pasif langsung atau chokusetsu ukemi, kalimat pasif tidak langsung atau kansetsu ukemi, yang terakhir itu adalah kalimat mochinoshi ukemi atau kalimat pasif yang menyatakan kepemilikan. Nah, untuk perubahannya itu saya tulis di sini tadi. Nah, untuk perubahan kalimat ukemi untuk grup 1. Huruf deret i seperti ini ya, ikishi, chini, hiki, ri, termasuk ini ya, bi juga ya, bi dan gi ya. Itu diubah ke deret a. Jadi huruf deret i sebelum mas itu diubah ke deret a. Lalu ditambahkan reru atau remas. Reru itu untuk bentuk futsu, remasnya untuk bentuk sopan. Itu ya. Jadi untuk grup 1 itu caranya gampang, yaitu kata kerja yang deret i sebelum mas, deret i sebelum mas ini diubah ke deret a. Deret itu ini ya, yang saya tandain kuning ini diubah ke deret a, yang saya tandain hijau ini. Kenapa a saya tandain dengan merah? Itu ada di pengecualian untuk huruf i. Huruf i tidak berubah menjadi huruf a, melainkan berubah menjadi huruf wa. Jadi semua ini yang di deret ini termasuk gi dan bi juga itu diubah ke deret a. Pengecualian sendiri untuk huruf i tidak berubah menjadi a, melainkan berubah menjadi huruf wa. Seperti itu ya. Untuk huruf gi juga menjadi ga dan huruf bi menjadi ba. Seperti itu ya. Oke. Saya rasa di sini kalian sudah paham untuk perubahannya. Untuk grup 2. Untuk grup 2 itu gampang, cuma masnya dihilangkan, ditambahi rareru atau raremas ya. Jadi perubahannya itu untuk yang grup 2 cuma masnya dihilangkan, diubah menjadi rareru atau raremas. Seperti itu. Untuk grup 3, si mas melakukan menjadi saremas atau sareru. Kimas datang itu menjadi korareru atau koraremas. Itu ya untuk perubahannya. Saya rasa tidak ada kesulitan, langsung saja kita lanjut ke yang tadi ya. Nah, saya terangkan untuk jenis yang pertama ya, yaitu jenis pasif langsung atau chokusetsu ukemi.
Kalimat pasif langsung adalah kalimat pasif yang subjeknya menerima perbuatan dari pelaku secara langsung. Jadi tidak melalui perantara ya, yang diomongin itu secara langsung. Jadi kita tidak ngomongin orang di belakang, tapi ngomongin orang secara langsung gitu ya. Atau bisa hewan juga, kalau di sini contohnya hewan. Sakana wa neko ni taberareru, artinya ikan dimakan kucing atau ikan dimakan oleh kucing. Jadi kan ini secara langsung ya, kucingnya itu langsung memakan ikannya gitu ya. Di sini ada kino watashi wa tomodachi ni homerareta. Kemarin saya dipuji oleh teman. Jadi temannya itu langsung memuji dia tanpa perantara gitu ya. Oke. Sekarang di sini ada kata pasif tidak langsung atau yang tadi ya kansetsu kemi tadi ya. Kalimat pasif tidak langsung atau yang disebutkan kansetsu kemi yaitu kalimat pasif yang subjek atau pokok kalimatnya tidak terdapat atau tidak disebutkan dalam kalimat aktif dan subjek merasa kesal, terganggu, dan tidak nyaman. Jadi apa ya? Intinya pelakunya itu tidak disebutkan secara langsung dan pihak yang dikenai sasaran itu merasa tidak nyaman gitu ya. Contoh di sini ada watashi wa ame ni furareta atau furareru ya. Karena di sini lampau, keterangannya lampau, berarti pakai furareta. Saya kehujanan, artinya itu saya diturunin hujan, tapi simpelnya artinya itu saya kehujanan. Kalimat pasif ini disebut juga meiwaku ukemi karena subjeknya mendapat kesusahan atau merasa terganggu. Jadi subjeknya itu orang yang dikenai perbuatan tersebut itu merasa tidak nyaman dan terganggu ya. Itu ciri-ciri utama dari pasif tidak langsung. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang ketiga yaitu mochinushi ukemi atau kalimat pasif yang menyatakan kepemilikan. Yaitu kalimat ukemi yang objek penderitanya bagian tubuh milik atau benda dari subjeknya. Jadi yang diterima dari perbuatan tersebut itu adalah bagian tubuh dari orang yang dikenai tersebut ya. Contoh di sini ada kata watashi wa shiranai hito ni ikinari atamao tatakareta. Artinya itu kepala saya tiba-tiba dipukul oleh orang yang tidak dikenal. Shiranai hito ya, orang yang tidak tahu atau orang yang tidak dikenal. Ikinari artinya tiba-tiba ya. Jadi kepala saya tiba-tiba dipukul orang yang tidak dikenal. Itu. Nah, yang selanjutnya saya jelaskan untuk fungsi kalimat ukemi ya. Fungsi yang pertama itu ketika tidak ingin menunjukkan atau mengabaikan pelaku dari kalimat aktif. Jadi fungsi yang pertama itu tidak ingin menunjukkan pelakunya atau mengabaikan pelaku dalam kalimat aktif tersebut ya. Contoh di sini, Hiroshima ni genbaku ga tokasareta. Jadi genbaku itu artinya bom atom ya. Artinya Hiroshima dijatuhi bom atom. Nah, ini pihak yang melakukan kan tidak disebutkan atau diabaikan. Jadi fungsi yang pertama itu ya, tidak menyebutkan pelakunya. Fungsi yang kedua, ketika sisi penerima pengaruh perbuatan lebih dekat daripada pemberi pengaruh. Jadi intinya itu kita ngomongin orang ya. Ini termasuk yang kansetsu kemi tadi ya. Jadi kita ngomongin orang dari jauh gitu. Dorobo ga keisatsu ni sukamareta. Jadi artinya itu adalah pencuri ditangkap oleh polisi. Jadi orang yang ngomongin itu tidak dalam kalimat ini. Subjek pertama kan maling atau pencurinya. Subjek kedua adalah polisi. Ya, orang yang ketiga ini kan tidak tercantum dalam kalimat ini. Yang ngomongin ini loh. Itu ya. Oke, yang ketiga, ketika ingin menyatukan subjek pada anak kalimat atau induk kalimat. Nah, ini itu adalah intinya ada dua kalimat dijadikan satu ya. Pertama ada kalimat Sensei ga Taro kun o shikarimashita. Itu artinya adalah guru memarahi Taro. Taro kun wa nakimashita.
Taro menangis. Nah, ini dijadikan, dua kalimat ini dijadikan satu menjadi sensei ni shikararete Taro kun ga nakimashita. Karena dimarahi guru, Taro menangis, gitu ya. Jadi pertama guru memarahi Taro, Taro menangis, dijadikan satu karena dimarahi guru, Taro menangis, gitu ya. Nah, untuk penjelasan dari Ukemi sendiri cukup sampai di sini. Apa kalian kurang paham? Kalau kurang paham, kalian tulis saja di kolom komentar, ntar saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini ada kata kaimas menjadi kawaremas. Itu artinya membeli menjadi dibeli. Tachimas menjadi tataremas. Berdiri menjadi didirikan, gitu ya. Kairimas menjadi kaeraremas. Pulang menjadi dipulangkan. Gitu ya. Yomimas, yomaremas. Memanggil menjadi dipanggil. Ini seperti itu ya. Ini kalian baca-baca sendiri. Langsung saja kita ke bungkei 2. Sini ada kata nani nani ni nani nani o doshi ukemike mashita. Nah, untuk subjeknya atau pelaku yang dikenai dari perbuatan tersebut itu ditandai dengan partikel ni ya. Nah, contoh di bungkei 2 nomor 1 ini ada kata inu ni teo kamaremashita. Dari kata kamimas, menggigit ya. Di tangan digigit oleh anjing. Hito ni asiga fumaremashita. Artinya ini dari kata fumimas ya. Kaki diinjak oleh orang, gitu ya. Jadi kaki diinjak oleh orang. Nomor 3, usiro no hito ni senaka o osaremashita. Usiro no hito ni senaka o osaremashita. Dari kata osimas, mendorong ya. Berarti artinya punggung didorong oleh orang belakang. Intinya orang di belakangnya, gitu ya. Nomor 4, dorobo ni saifu wo nusumaremashita. Artinya dompet dicuri oleh pencuri. Sensei ni namae o yobaremashita. Artinya nama dipanggil oleh guru. Nomor 6, haha ni niki o yomaremashita. Artinya buku catatan dibaca oleh ibu. Nah, ini tuh yang kata kerja yang tidak langsung tadi ya. Jadi subjeknya itu merasa tidak senang atau merasa tidak nyaman lah, intinya seperti itu ya. Nah, yang pertama, ini adalah yang contoh yang Chokusetsu Ukemi untuk di bungkei 3. Saya baca di bungkei 3 nomor 1, sensei ni home raremashita, dipuji oleh guru. Nomor 2, minna ni sonkei sarete imasu, artinya sedang dihormati oleh semua orang. Nomor 3, sensei ni oko raremashita, dimarahi oleh guru. Sensei ni yobaremashita, dipanggil oleh guru. Nah, sekarang langsung kita ke bungkei 4. Ame ni furaremashita, artinya kehujanan atau diturunin hujan ya. Nomor 2, cici ni shinaremashita, artinya ditinggal mati oleh ayah atau ditinggal meninggal oleh ayah ya. Nomor 3, haha ni dekakerarete kanashi desu, karena ditinggal keluar rumah oleh ibu, sedih gitu. Nomor 4,
Kodomo ni nakarete komarimashita. Karena ditangisin anak, bingung gitu ya. Nomor 5, yoru tomodachi ni korarete benkyou ga dekimasen deshita. Malam, karena didatangi teman tidak bisa belajar. Nomor 6, dorobo ni nigeraremashita. Ditinggal kabur oleh maling atau pencuri ya kok. Oke, sekarang lanjut ke bunke nomor 5. Doshi uke mike mas. Sengsu patiga. Ini dari kata kikimas ya, kika remas. Minggu lalu dibuka pesta, seperti ya. Nomor 2, Sotsugyo-shiki wa tokani okonawa remas. Artinya, pesta kelulusan atau acara kelulusan dimulai pada tanggal 10 atau dilakukan pada tanggal 10 ya. Jadi, pesta kelulusan atau acara kelulusan dilakukan pada tanggal 10. Nomor 3, Konojashi wa kawaii onna no hito ni yoku yomarete imasu. Majalah ini sering dibacakan oleh perempuan yang imut atau yang kawaii cantik juga bisa sih. Nomor 4, Anokashi wa minna ni aisarete imasu. Jadi penyanyi itu dicintai oleh semua orang. Nomor 5, Aki wa supotsu no kisetsu dato iwarete imasu. Musim Aki itu apa ya? Gugur. Musim gugur dikatakan musim olahraga. Nomor 6, Jugoku no Jinko wa Jusang oku nin dato iwarete imasu. Jadi, nah, Jinko itu adalah apa jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk Cina dikatakan adalah 13 juta orang. Oke, untuk ukemi sudah selesai, kita langsung lanjut ke shieki ukemi ya. Nah, di sini ada kata shieki ukemi ke. Nah, apa itu shieki ukemi ke? Saya terangkan lagi ya. Nah, di sini ada kata shieki ukemi. Shieki ukemi atau kalimat pasif kuasatif, yaitu kalimat yang digunakan ketika seseorang disuruh melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya. Saya ulangi lagi, shieki ukemi atau kalimat pasif kuasatif, yaitu kalimat yang digunakan ketika seseorang disuruh melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan oleh seorang yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi orang intinya disuruh ya, disuruh orang yang lebih tinggi kedudukannya, atau biasanya orang tua atau bos atau guru seperti itu ya. Tapi yang disuruh yang tidak menyenangkan, itu ya. Nah, fungsi kalimat shieki ukemi yaitu pertama, untuk menyatakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan rasa malas karena mendapat perintah dari orang yang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, fungsi yang pertama itu adalah untuk menyatakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan rasa malas atau tidak suka karena mendapat perintah dari orang yang lebih tinggi kedudukannya. Contoh di sini ada kata watashi tachi wa sensei ni hashirashemashita. Nah, saya terangkan dulu untuk perubahannya ya. Nah, untuk perubahan dari shieki ukemi ke itu hampir sama dengan ukemi tadi ya. Nah, dari deret i sebelum mas, dia diubah ke deret a, lalu ditambahkan serareru atau serare mas. Ini untuk yang grup 1 ya. Jadi yang untuk grup 1 itu deret i, huruf deret i sebelum mas itu diubah ke deret a.
lalu ditambahkan serareru atau seraremas. Pengecualian untuk huruf I, dia tidak berubah menjadi huruf A, melainkan berubah menjadi huruf wa. Hampir mirip-mirip dengan yang ukemi tadi ya. Oke, nggak usah saya jelaskan panjang lebar, saya rasa kalian juga sudah paham. Intinya, kalau yang tadi kan cuma diubah menjadi reru atau remas ya. Rareru atau raremas. Sekarang itu ditambahi C, jadi serareru atau seraremas. Intinya cuma seperti itu. Untuk perubahan sama dengan yang ukemi tadi. Oke. Untuk yang grup 2 itu mas dihilangkan diganti menjadi saseraremas atau saserareru. Ingat, ini pakai sa, yang atas tadi pakai c ya. Kalian harus bisa membedakan untuk grup 1 dan grup 2. Bedanya cuma di situ. Kalau yang tadi kan serareru, sekarang saserareru. Jadi tambahi sa ya. Kalau yang tadi cuma serareru, sekarang saserareru sama saseraremas. Untuk yang grup 3, si mas melakukan menjadi saseraremas, kimas datang menjadi ko saseraremas. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang tadi. Untuk contoh yang fungsi yang pertama tadi ada kata watashi tachi wa sensei ni hashira semashita. Dari kata hashirimas ya. Hashirimas, ri-nya jadi ra. Hashira semashita. Kami disuruh guru untuk berlari. Nah, ini kan apa ya? Pihak yang dikenai itu merasa malas ya, tidak suka gitu ya. Untuk fungsi yang kedua, untuk menyatakan seseorang yang tidak dapat menahan perasaannya karena perbuatan orang lain. Ini seperti apa ya? Contoh di sini itu watashi wa musume ni shinpai saremashita. Saya dibuat khawatir oleh anak. Jadi dia itu merasa tidak bisa menahan perasaannya ya, karena sangat dibuat khawatir oleh anaknya gitu ya. Anak perempuan musim itu. Nah, untuk fungsi CEQ Chem itu cuma 2 itu ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi. Pertama di sini ada kata kakimas menjadi kakak seraremas atau menjadi kakak serareru ya. Itu dari kata menulis menjadi disuruh menulis. Hanasimas menjadi hana sa seraremas atau berubah menjadi hanasa serareru. Jadi dari kata berbicara itu menjadi disuruh berbicara itu ya. Nah, ini kalau yang ini kalian lanjutkan sendiri, kalian baca sendiri ya. Nah, ini ada yang grup 2 ya, masnya dihilangkan diubah menjadi sase raremas. Jadi dari kata oboemas menjadi oboe sase raremas. Dari kata berpikir menjadi disuruh berpikir. Ini kalian baca sendiri. Nah, untuk grup 3 si mas melakukan menjadi sase raremas. Kimas datang menjadi ko sase raremas. Nah, untuk si EQ Chem ini untuk grup 1 selain perubahan di sini itu bisa juga diubah menjadi yang di sini. Dari deret I, kata kerja deret I sebelum mas itu sama diubah ke deret A dulu. Bedanya kalau yang tadi kan jadi C. Serareru gitu ya. Nah, kalau ini langsung aja kakak saremas. Itu artinya sama dengan ini ya. Jadi kakak saremas sama kakak seraremas itu artinya sama, disuruh menulis. Nah, pengecualian untuk huruf C, dia tidak bisa menggunakan pola yang ini ya. Jadi untuk hanasimas itu tetap menjadi hanase rareru, tidak bisa menjadi hanasa saserareru, tidak bisa menjadi hanasa sareru. Karena di situ ada double sa, jadi tidak boleh dipakai. Intinya seperti itu, pengecualian hanya untuk huruf C. Dia tidak bisa menjadi huruf sa ya, karena akan terjadi double sa, itu tidak boleh.
Oke, langsung saja kita masuk ke bungkainya. Sensei ni heya o souji saseraremashita. Artinya disuruh membersihkan kelas oleh guru. Nomor 2, senpai ni nimotsu wo motaseraremashita. Senpai ni nimotsu wo motaseraremashita. Artinya disuruh membawa barang bawaan oleh senior. Nah, lanjut ke nomor 3. Sensei ni gomi o hirowaseraremashita. Artinya disuruh memungut sampah oleh guru. Nomor 4. Haha ni yasai o tabe saseraremashita. Artinya disuruh makan sayuran oleh ibu. Nomor 6. Haha ni sentaku wo saseraremashita. Artinya disuruh mencuci oleh ibu. Nomor 6. Sensei ni kino no koto wo hanasa seraremashita. Artinya disuruh berbicara hal kemarin oleh guru, atau tentang kemarin ya. Disuruh berbicara tentang kemarin oleh guru. Nomor 8. Ada kata nani-nani ni doshi shieki ukemi. Nomor 1. Sensei ni tata seraremashita. Artinya disuruh berdiri oleh guru. Jadi ini tanpa objek ya. Nomor 2. Haha ni oba-san no ie ni ikaseraremashita. Artinya disuruh pergi ke rumah nenek oleh ibu ya. Nomor 3. Sensei ni yoku hashira semashita. Artinya disuruh banyak berlari oleh guru. Nomor 4. Sensei ni suara seraremashita. Artinya disuruh duduk oleh guru. Nomor 5. Keisatsu ni ichijikan mata seraremashita. Artinya disuruh menunggu 1 jam oleh polisi. Nomor 6. Koibito ni ie made okutte ikaseraremashita. Artinya disuruh pergi untuk mengantarkan sampai rumah oleh pacar. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bungkai 9 atau bungkai terakhir di bab 31 ini ya. Nah, di sini ada kata te shimaimashita. Chao atau jatah. Nah, saya terangkan dulu apa itu te shimaimashita. Nah, di sini ada kata te shimau atau te shimaimas atau te shimaimashita ya, artinya itu sama, yaitu artinya melakukan sesuatu secara tidak sengaja atau digunakan setelah menyelesaikan sepenuhnya dari suatu perbuatan. Jadi te shimau itu atau te shimaimashita itu fungsinya ada 2, ketika kita melakukan sesuatu secara tidak sengaja atau ketika kita menyelesaikan sepenuhnya suatu perbuatan. Dalam kasus ini juga mengungkapkan penyesalan, tetapi tidak selalu mengungkapkan penyesalan ya. Nah, te shimau ini ada versi standar, yaitu te shimau harus dilakukan secara tidak sengaja sampai selesai atau melakukan suatu pekerjaan sampai selesai. Te shimata dilakukan secara tidak sengaja atau sampai selesai juga. Nah, ada kata te shimaimashita dilakukan secara tidak sengaja atau selesai, tapi lebih formal. Jadi te shimaimashita itu lebih formal atau lebih sopan ya, dibandingkan dengan te shimata atau te shimau. Te shimaimashita itu atau te shimaimashita. Bisa pakai te shimaimas atau shimaimashita, itu penggunanya lebih formal atau lebih sopan ya. Nah, sekarang kita bahas yang jauh atau chao. Untuk perubahan ini sama artinya dengan te shimau atau te shimaimas ya, tetapi cenderung lebih kasar dalam penggunaannya. Jadi penggunaan chao atau chou itu lebih kasar daripada yang te shimau atau shimata ya. Nah, catatan, jika bentuk kamus kata kerja diakhiri dengan bu, mu, nu, gu, itu berubah menjadi jau atau jata. Nah, saya ulangi lagi ya, untuk huruf bu, mu, nu, gu, itu berubah menjadi jau atau jata. Selain itu,
berubah menjadi cao atau cata. Itu ya. Jadi yang berubah menjadi jauh itu untuk kata kerja ya, kalau sudah dibawa ke bentuk kamus itu yang berakhiran bu, mu, nu, dan gu ya. Itu berubah menjadi jauh atau cata. Selain itu dia berubah menjadi cao atau cata seperti itu ya. Untuk arti itu sama dengan tesi mau atau tesi mai masta. Oke, langsung saja kita artikan. Saifu wo nusuma re teshimai mashita atau nusuma re chatta. Jadi artinya menyesal dompet telah dicuri gitu ya. Nah, nomor 2, teshuto no mae ni tomodachi to asondei shimai mashita atau asonjatta. Itu artinya sebelum tes menyesal telah bermain bersama teman. Nomor 3, haha no nikio yonde shimaimashita atau yonjatta. Itu artinya menyesal telah membaca buku catatan ibu. Nomor 4, ototo ni keki o tabe rarete shimaimashita. Roti telah dimakan oleh adik laki-laki. Atau ototo ni keki o tabe rare chatta ya. Nah, nomor 5, sukudeyo mo shite shimaimashita atau shichatta. Itu artinya sudah selesai mengerjakan PR atau PR sudah selesai dikerjakan itu ya. Nomor 6, shouji wa mo owate shimaimashita atau owachatta ya. Itu artinya telah selesai bersih atau telah selesai membersihkan. Nomor 7, kodomo wa mo nete shimaimashita atau nechatta. Artinya anak sudah tidur. Nah, jadi seperti itu ya untuk perubahan te shimaimashita. Nah, sekarang seperti biasa kita langsung saja lanjut ke bacaan. Nah, di sini ada kata amini furarete shimaimashita. Artinya adalah menyesal telah kehujanan. Kino taihen na hi deshita. Kemarin adalah hari yang sangat berat. Asakara zutto iyana koto bakari arimashita. Bakari di sini artinya melulu ya, atau terus-menerus, kejadian yang terus-menerus gitu ya. Dari pagi terus-menerus ada yaitu tidak disukai ya. Ada hal yang tidak disukai melulu atau ada hal yang tidak disukai secara terus-menerus. Mazu mezamashi doke ga koarete shimatte asane bode chikoku shite shimaimashita. Pertama, menyesal jam beker, meja masiduk itu jam beker ya. Pertama, menyesal jam beker rusak. Nah, lalu karena bangun kesiangan, asanebo itu bangun kesiangan ya. Karena bangun kesiangan menyesal telah terlambat. Sore de sensei ni okoraremashita. Setelah itu dimarahin oleh guru. Penarutide hirobao hashira saremashita. Artinya hukumannya disuruh berlari di lapangan gitu ya. Tomodachi ni warawarete shimaimashita. Menyesal telah ditertawakan oleh teman. Jugyo de namayo yobaremashita ga henji yo shinakatta no de mata sensei ni okoraremashita. Dalam pelajaran nama dipanggil tetapi karena tidak menjawab dimarahi oleh guru lagi. Hiru yasumi ni kyoshitsu de tomodachi to asundei ita toki
kabin o wate shimate pinarutide toire o soujyo saseraremashita. Artinya, pada saat bermain bersama teman di dalam kelas di istirahat siang, karena memecahkan vas bunga, hukumannya disuruh membersihkan toilet. Selanjutnya, kairutoki jigode densaga okurete totemo konde ita node, tonari no hito ni ashi o fumarete shimaimashita. Pada saat pulang, karena kecelakaan, densanya terlambat. Karena sangat penuh orang, menyesal kaki telah diinjak oleh orang di samping. Kaitsatsu wo deru toki sai kippu ga arimasen deshita. Kaitsatsu wo deru toki kippu ga arimasen deshita. Pada saat di pintu keluar, tiket tidak ada. Saifu ni irete ita node saifu to kippu wo nusumarete shimaimashita. Karena memasukkan ke dalam dompet, menyesal dompet telah memasukkan ke dalam dompet, menyesal dompet dan tiket telah dicuri. Gitu ya. Eki ing shitsude keikang o machi shimashita ga 1 jikan kurai mata saremashita. Menunggu polisi di ruang staf stasiun, tetapi disuruh menunggu selama kurang lebih 1 jam ya. Ekio dete ye aruite irutoki ameni furarete shimaimashita. Keluar dari stasiun pada saat berjalan ke rumah, menyesal telah kehujanan. Ontoni iana hi deshita. Benar-benar hari yang tidak disuka gitu ya. Memang apes banget orang ini hari ini kayaknya. Aduh, ada aja. Lanjut ke sismong ya, nomor 1. Asa doshite sensei ni okoraremashita ka? Kenapa telah dimarahin oleh guru pada pagi hari gitu ya. Pagi hari, kenapa telah dimarahin oleh guru? Jadi itu ya artinya. Nomor 2, sono penaruti de nani o saseraremashita ka? Hukuman itu disuruh melakukan apa gitu. Di hukuman itu disuruh melakukan apa gitu ya. Nomor 3, jugyoju doshite mata sensei ni okoraremashita ka? Pada saat belajar atau dalam keadaan belajar, mengapa dimarahin oleh guru lagi gitu. Nomor 4, kairi no densha no nakade nanika arimashita ka? Di dalam kereta pulang ada apa gitu. Maksudnya ada peristiwa apa gitu ya. Nomor 5, ie kairutoki nanika arimasu ka? Pada saat pulang ke rumah ada apa atau ada peristiwa apa gitu ya. Oke, untuk shitsumong kalian cari sendiri jawabannya di bacaan di atas tadi. Oke, setelah itu lanjut ke bacaan ya. Nah, di sini ada kaiwa 1. Ada percakapan Dadang dan Uteng. Kita mulai dari Dadang ya. Doustan desu ka? Kenapa? Uteng menjawab, kaisha ni okorarete shimaimashita. Menyesal telah dimarahin oleh perusahaan. Doste desu ka? Kenapa? Shiji o yoku kikanai de furyohin o takusan sukute shimaimashita kara atau shimata kara. Shiji o yoku kikanai de
Furiyohin o takusang sukute shimatta kara. Artinya, karena tidak terlalu mendengarkan perintah, banyak membuat barang cacat. So desu ka, benarkah? John-san wa ureshi so desu ne. Saudara John kelihatan senang ya. Ini di sini ada 3 orang ya. Nah, sekarang John menjawab, Yoku shigoto shite iru no de kaisha ni homeraremashita. Homerareta ya. Yoku shigoto shite iru no de kaisha ni homeraremashita. Karena bekerja dengan sungguh-sungguh atau karena bekerja dengan baik, dipuji oleh perusahaan. Yokatane, bagus ya gitu ya. Ini ceritanya si Utengnya dapat apes, terus si Jennya dapat dipuji tadi ya. Sekarang ada kalimat 2, ada percakapan Suzuki dan Kato. Kita mulai dari Suzuki. Tanaka-san wa doshite asoko ni tataserarete irun desu ka? Saudara Tanaka, kenapa sedang disuruh berdiri di sana? Sukudayo wasurete shimaimashita kara. Tatsuma ini gurandomo hashirase rarete imashita yo. Karena lupa mengerjakan PR. Sebelum berdiri, juga disuruh berlari di lapangan gitu ya. Are Tanaka-san wa te ni kegao shite imashita ne. Itu saudara Tanaka tangannya terluka ya. Kesa michi de inu ni kamareta so desu. Sore ni eki de ushiro no hito ni osarete koronda so desu. Tadi pagi katanya digigit oleh anjing di jalan. Selain itu di stasiun didorong orang dari belakang lalu terjatuh. Seperti itu ya. Oke, sampai di situ ya untuk bab 31. Saya minta maaf kalau ada saya salah menerangkan atau saya salah menjelaskan, karena saya sendiri juga sudah agak lupa dengan pelajaran ini karena sudah lama saya belajar ini, juga sudah tahun 2005 kemarin dan juga jarang digunakan, makanya saya juga udah agak-agak lupa. Mohon maaf ya. Dan saya rasa cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.